Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang pengurangan modal. Ya, pengurangan modal dalam perusahaan itu berbeda sistemnya dengan penambahan modal. Karena kalau namanya PT modal ditambah, in general semua pasti happy. Tapi kalau pengurangan modal, ya modalnya dikurangin, pasti ada pihak-pihak yang keberatan. Ya, bukan pasti sih. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu biasanya pengurangan modal terjadi ketika perusahaan kondisinya sudah tidak sehat. Dan biasanya kalau tidak sehat itu pasti ada kaitannya dengan adanya satu atau lebih kreditor. Ya, karena ada kepentingan-kepentingan pihak ketiga lainnya dalam proses pengurangan modal, maka dari itu proses pengurangan modal ini biasanya lebih rumit daripada proses penambahan modal. Ya, proses pengurangan modal, jadi pengurangan modal itu ada dua caranya, dua jenisnya ya. Ada dua jenisnya. Pertama bisa dilakukan dengan menarik kembali saham ya yang ada di para pemegang saham, lalu kita hapuskan sahamnya. Ya, nilainya dibuang. Atau dengan cara yang kedua ya, itu bisa juga kita turunkan nilai nominal sahamnya. Jadi kalau misalnya per lembarnya harganya 1 juta, karena ini perusahaan gak sehat, sudah tidak lagi merefleksikan nilai yang dulunya dibentuk, di mana dulu itu satu lembarnya nilai 1 juta, sekarang diturunkan lagi. Nah mungkin kalian familiar dengan corporate action seperti ini itu di perusahaan TBK seperti GoTo dan lain-lain ya. Nah, sekarang setelah kita bahas jenisnya, ya, kita bahas tata caranya. Ya, tata caranya di awal-awal mirip sama penambahan modal. Tentunya kita harus RUPS dulu. Ya, siapa yang harus memimpin dan mengadakan tentunya direksi. Ya, RUPS-nya seperti apa? Itu normal, seperti RUPS pada umumnya, ada pemanggilan 14 hari dan lain-lain. Ya. Nah, di sini pengurangan modal itu beda. Jadi kalau penambahan modal cuma butuh RUPS lalu sudah ditembuskan ke kementerian, di sini masih ada step-step yang harus dilaksanakan. Step pertama, itu direksi wajib mengumumkan ya keputusan RUPS tersebut dengan lewat dua jalur. Ya, pertama harus diberitahukan ke semua kreditor. Jadi kalau memang di bukunya tercatat ada siapa saja kreditornya, kita wajib untuk menyurati mereka, memberikan pengumuman mengenai hasil RUPS tersebut. Lalu yang kedua, itu kita juga harus umumkan lewat pengumuman koran. Ya, paling lambat itu 7 hari setelah putusan RUPS-nya itu ada. Ya. Nah, di sini bercabang lagi. Kalau memang dalam pengumuman itu dan pemberitahuan itu tidak terdapat keberatan ya dalam jangka waktu 60 hari, maka kementerian akan menyetujui pengajuan penurunan modal tersebut ya. Tapi kalau memang ada keberatan, itu wajib dilayangkan 60 hari ya, paling lambat 60 hari sejak putusan RUPS tersebut diumumkan atau diterima melalui surat. Ya, memang ini nanti teknisnya perhitungannya agak ribet karena kan bisa jadi pengumuman koran sama pemberitahuannya kan gak sama. Tapi maka dari itu kalau kita sebagai salah satu pihak yang berkepentingan ya atau kreditor, ya kalau bisa jangan mepet-mepet ya, karena nanti ngapain malah berdebat di situ, lebih repot legal standingnya kita yang jeopardize atau beresiko untuk kalah di sana, dijegal di sana. Nah, mengajukan keberatan 60 hari kepada direksi. Nah, lalu next step-nya apa? Next step-nya perusahaan juga harus balas ya, melalui direksi, perusahaan harus membalas surat tersebut. Nah, ini jangka waktunya lebih singkat, separuhnya ya, 30 hari aja. Ya, mungkin asumsinya karena kalau kreditor mungkin kita nggak tahu siapa, bisa perorangan, bisa perusahaan. Tapi kalau debitornya dalam hal ini kan PT, harus punya tata kelola yang baik. Jadi dikasih waktu cuma 30 hari untuk membalas keberatan tersebut.
ya. Lalu kalau misalnya ada gugatan, itu juga bisa ya. Kalau perseroan menolak atau keberatan tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor dalam jangka waktu 30 hari ya, atau tidak memberikan tanggapan. Jadi kalau kita di posisi PT, dengan kita tidak memberikan tanggapan, itu bisa diartikan bahwa kita open buat digugat gitu, karena kita tidak ada respon. Ini ada kreditor yang keberatan, kita nggak merespon ya sebelum nanti digedok oleh kementerian. Kan soalnya kalau kita kreditor balas suratnya PT ya, PT kasih pemberitahuan, lalu si kreditor ini ngirimin surat keberatan, ini kan kementerian nggak tahu. Jadi gimana caranya supaya tahu? Juga kita harus yang dari posisi kreditor harus juga memberikan tembusan. Ini juga ditulis di sini ya, harus memberikan tembusan ke kementerian. Supaya apa? Supaya tidak digedok ya, supaya pengurangan modal ini tidak jadi disahkan. Oke. Lalu kalau tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam waktu 60 hari atau telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan, dan juga mungkin juga ada gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan. Jadi kalau memang tadi back and forth-nya tidak membuahkan hasil, lalu kreditor menggugat tuh bisa. Maka keputusan kementerian untuk pengurangan modalnya akan dipending dulu sampai putusan jatuh. Kalau putusannya menang si kreditor, ya tentu saja keputusan pengurangan modal ini tidak dapat dijalankan. Tapi kalau ternyata gugatan ini ditolak ya, atau alias kalah, ya tentu PT akan dapat meneruskan agendanya dan kementerian juga akan menerima itu. Ya. Lalu terakhir ya, kita akan menjelaskan kembali ke awal, di mana tadi saya bilang ada penarikan kembali saham, terus yang kedua juga ada penurunan nilai nominal saham. Ya, kalau penarikan kembali saham berarti saham tersebut ditarik dari peredaran dalam rangka pengurangan modal ditempatkan dan disetor. Ya. Jadi dengan penarikan demikian mengakibatkan penghapusan saham tersebut dari peredaran. Misalnya saham yang diterbitkan 1000, tetap hapus, kita tarik kembali separuh. Ya, jadi cuma 500. Dari 500 sahamnya kemana? Hilang. Ya, jadi beli saham apa itu juga semua ada resikonya ya. Bukan berarti barang nggak bisa hilang, nggak bisa hangus. Namanya juga benda. Ya, saham ini kan juga diklasifikasikan dalam benda. Jadi kalau terjadi hal-hal demikian, bisa jadi saham itu dihapus dari peredaran. Nah, cara mengurangi modal yang kedua adalah dengan menurunkan nilai nominal saham. Itu yang tadi saya juga sudah jelaskan. Saham misalnya satu nilainya 1000, ya per lembarnya kita potong jadi 500. Nah, semoga dengan penjelasan ini membantu kalian dalam memahami, satu, apa sih itu pengurangan modal, dan juga kedua, kenapa pengurangan modal ini sistemnya lebih ribet. Ya, prosedurnya lebih ribet daripada penambahan modal. Karena hukum itu abdinya manusia, jadi pasti kembali ke kepentingan. Kalau namanya nambah modal, semua pasti happy ya in general. Tapi kalau pengurangan modal, ini bisa jadi ada kepentingan kreditor yang dirugikan. Nah, kalau ada pertanyaan misalnya, loh Pak, bisa jadi loh penambahan modal ini mengakibatkan dilusi yang membuat pemegang saham lain nggak happy. Nah, itu kita akan bahas di video berikutnya. For now, that's it, and see you in the next video. Bye-bye.